Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, dan salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa dan warga negara Indonesia dan seluruhnya, khususnya Pulau Jawa. Kali ini giliran dari pasangan Sabtu Pon dan Sabtu Wage ya. Bagaimana 10 tahun pertama pernikahan mereka? Saya akan kocok dulu ya. Tujuh. Saya tidak memakai kamera 2 ya, sekali lagi mohon maaf karena kameranya cuma 1, jadi saya seadanya aja. Yang penting saya bisa bikin konten ya, karena belum ada kru, karena subscriber masih sedikit. Jadi YouTuber itu mungkin bisa bayar kru kalau sudah 1 juta subscriber ya. Ini kenyataannya. Oke, bagaimana Sabtu Pon dan Sabtu Wage ya. Ada journey ya, kartu pertama ada journey, perjalanan baru. Di sini diperlihatkan membawa banyak barang melewati jembatan. Terus di situ banyak arah yang harus dituju. Jadi Sabtu Pon dan Sabtu Wage berarti adalah pada saat menikah, pertama menikah di 10 tahun pertama, banyak hal yang harus, mungkin di awal-awal menikah kalian terkadang ada kebingungan. Mungkin bisa jadi ini perkara rizki ya, saya lihat perkara rizki, karena sehingga perkara rizki dan perkara perbedaan prinsip saya lihat dari kalian berdua. Jadi karena ada temptation ya, di sini ada gangguan ya, di sini ada seseorang, ada ular ya. Di sini temptation artinya, are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever it's guys. Jadi apakah kamu ingin membohongi diri bahwa ada sesuatu yang tidak baik? Jadi ada sesuatu dari kalian berdua itu sehingga tuh banyak salah paham karena kalian kalian baru menyadari banyak perbedaan di antara kalian pada saat kalian menikah. Banyak sekali dari kebiasaan, dari kedisiplinan mungkin, sehingga di sini membuat kalian berdua itu mengalami cekcok kecil-kecil yang mungkin sehingga di sini akhirnya kecil-kecil terus ini akhirnya menjadi kayak kalian bertengkar terus di awalnya. Kalian saling menyakiti di awal, kok tidak sesuai harapan gitu ya di pernikahan. Saya lihat memang kalau dari aura 3 tahun pertama Sabtu Wage dan Sabtu Pon ini mengalami banyak kemelut. Kemelut ini dari mereka sendiri, sehingga ada gangguan-gangguan sudah dari orang ketiga. Mulai ada gangguan dari orang ketiga pada saat menikah hampir masih beberapa bulan, 9 bulan mulai ada, tapi belum sampai ada perselingkuhan, cuman gangguan itu ada karena kalian sering cekcok, kurang rukun. Sabtu Pon dan Sabtu Wage ya. Kalau saya lihat di sini ada 5 of Cups. Kalian banyak sedih. Di sini ada Page of Wands. Di tahun ketiga terakhir kalian mulai bagaimana mempunyai tujuan untuk pernikahan kalian. Kalian mulai lelah dengan semua yang kalian perdebatkan yang tidak penting. Sehingga kalian mulai ingin mengangkat beban itu bersama-sama ya. Melalui lagi hidup baru kalian. Di sini ada 7 of Swords ya. Ada seseorang yang mengangkat pedang, 5 pedang dan 2 pedang masih tertancap. That's mean bahwa kalian mulai bisa mengangkat beban kalian. Ada kedewasaan di antara kalian berdua. Dimulai di pernikahan 3 tahun ke atas. Itu ada sinar mulai putih ya, dan kebiru-biruan. Walaupun biru-birunya itu tidak saklek, maksudnya birunya tidak penuh, tetapi di sini mulai ada sisi spiritual dari masing-masing. Mungkin kalian mulai mendekatkan diri sama Tuhan, mulai lari kepada Tuhan ya, pernikahan kalian. Jadi kalian ingin mengangkat beban ini, ingin memulai bagaimana biar bisa menikah dengan berpikiran dewasa, sehingga di sini kalian sudah mulai mau saling memahami satu sama lain,
sudah mulai menerima apa adanya masing-masing ya. Di sini ada Two of Wands. Walaupun mungkin masih ada kadang ya permasalahan itu ada dari karakter masing-masing yang mungkin kadang Sabtu Pon banyak kalau Sabtu Wage itu agak kaku. Sabtu Wage kaku. Sabtu Pon juga agak kaku. Cuman masih kekakunya kalau dibandingkan tuh masih kaku Sabtu Wage. Sabtu Wage itu kelihatannya diem. Bisa jadi kalau dia pas diskusi mungkin banyak diem, tetapi nggak dia tuh orangnya nggak open minded, kurang open minded, jadi kurang terbuka. Jadi pada saat diskusi kurang menemukan solusi ya untuk kalian ini, untuk Sabtu Pon dan Sabtu Wage. Sabtu Pon dengan pasaran Pon tuh masih open minded, sedangkan Wage terkadang terlalu kaku dengan prinsipnya sendiri, dengan pengetahuan dan terkadang memang belum tentu benar, dia masih kekeh dengan keinginannya itu. Jadi di sini kadang mereka memang ada cekcok karena kadang yang satunya begini, satunya begini. Jadi satunya kaku banget, satunya maunya itu terbuka, enak ngajak ngobrol, tapi yang dari Wage-nya ini sulit, dari Sabtu Wage-nya ya. Dan Rizky mulai terbuka. Maksudnya 3 tahun pertama kan sebenarnya punya Rizky, cuman karena cekcok itu akhirnya pengaruh ya, keberkahan, ke semuanya itu pengaruh. Sebenarnya kalau orang menikah itu sebenarnya kalau banyak pertengkaran itu sangat pengaruh ke semuanya, bahkan ke Rizky juga. Mungkin bisa jadi walaupun ada pemasukan Sabtu Pon dan Sabtu Wage sudah sama-sama menjadi pegawai misal, tetapi karena seringnya mereka bertengkar akhirnya saling ingin nyenengin diri sendiri masing-masing, akhirnya nggak fokus ke pernikahan, nggak begitu fokus. Biasanya kalau sudah fokus tuh kan harusnya oh ini dipersiapkan ini ya gitu. Jadi tapi kalau ini tahun kelima sudah mulai rezekinya mulai bagus dan sudah ada sesuatu yang menghasilkan, ada di impress. Mereka sudah duduk di benar-benar, kalau ini lanjut ya di 3 tahun pertama Sabtu Pon dan Sabtu Wage, kalau misalnya lanjut dan bertahan karena kemulut yang 3 tahun itu terus menerus, karena mereka masih mungkin sama-sama childish, belum dewasa ya, belum siap sebenarnya mereka menikah, banyaklah pertengkaran di situ. Tapi sampai tahun ke-10 ada The Judgment di impress ya, ada di impress. Ini berarti sudah mulai ada kedewasaan berpikir di mereka masing-masing, sudah tahu tujuan mereka menikah, sudah mulai memahami bahwa menikah harus saling bisa menerima apa adanya masing-masing. Kekurangan ini harus diterima, bukan hanya menerima dengan diam, tapi dari hati benar-benar memang sudah harus mengerti, memahami bahwa pasangan kita itu seperti ini karakternya. Oh ya harus begini, misalnya belum bisa berubah ya sudah kita ngalah gitu ya. Oke, bagaimana tahun kedua? Saya kocok lagi 10 berarti 11 sampai 20. Di tahun 11 ke 20 kartunya besar, tangan saya kecil ya, tapi saya suka kartu yang ini, kaku, baru beli di Cina saya, ini ya bagus. Oke, saya ambil kartu ya. Di kartu kedua ada Blossoming Abundance ya. Mungkin banyak kelimpahan yang terjadi di tahun 11 sampai 20. Kelimpahan baik Rizky, mungkin anaknya mulai ada sesuatu yang punya anak lagi, bisa jadi seperti itu ya. Yang terus ada The Garden and the Gate, kalian sudah bisa support satu sama lain ya, tadi lebih hubungannya sudah lebih bagus lagi. Kalau saya lihat di sini kalian sudah seperti teman, friendship ya, sudah bisa tidak gampang emosi,
untuk Sabtu dan Sabtu Wage. Jadi Sabtu Wage itu kalau sudah sebenarnya kalau kematangan berpikirnya bagus, dia juga bisa open minded, bisa suportif. Cuman mungkin biasanya karena perjalanan waktu, karena umur manusia itu memang bisa berubah, bisa calm down karena umur. Kadang pada saat umur kita 20 benar-benar kita gerusa-gerusu ya, misalnya pada saat saya sekarang sudah umur segini itu saya tuh lebih apa ya, dimaki orang diem ya sudah gitu loh, apa ya, nggak pingin pembenaran ya sudah, seperti saya dikatakan sirik apapun, berjilbab kok, percaya kartu misalnya, whatever gitu ya, saya nggak akan mencari pembenaran. Saya juga tidak membenarkan apa yang saya lakukan, tetapi dengan cara ini, dengan saya kartu tarot ini, saya ingin menyampaikan banyak hal kepada banyak orang yang mungkin saya tahu. Kalau dengan tarot begini kan saya bisa masuk ke semua lini, saya bisa berteman dengan siapapun dari kalangan manapun. Tapi kalau misalnya saya menjadi seorang bunyai misal, ustazah, nggak mungkin dong saya akan bisa, sulit mungkin saya akan ke ranah manapun gitu ya. Oke, jadi karena umur, pernikahan juga karena umur, mereka sudah semakin dewasa, Sabtu pun Sabtu Wage. Tetapi ada permasalahan di tahun ke-13 ada ujian berat saya lihat, yang bikin mungkin harus dianalisa, masih berpikir lagi kok ada masalah tiba-tiba ya. Saya lihat ada aura di situ. Ada masalah dari Sabtu Wage-nya ya. Saya lihat sesuatu hal yang berhubungan dengan keuangan ya. Ada masalah di pekerjaannya. Cuman ada di impress karena mungkin mereka sudah ini ya, saya lihat mereka sudah bisa mulai menghadapi ujian itu tidak panik. Mereka bisa menerima ujian ini dengan baik. Di tahun itu kalian mencari seseorang yang bisa menolong untuk kalian, untuk solusi ya, untuk keuangan kalian di sini. Kalian bagaimana bisa survive memang di sini ya, kayak harus berputar lagi, memutar kembali jika memang ini. Jadi hati-hati di tahun itu ya, di tahun ke-13 ada urusan. Jadi pada saat di pekerjaan hati-hati, tapi kalau memang terjadi sesuatu hal di pekerjaan itu memang bisa jadi sudah kehendak Tuhan. Cuman yang terjadi ini, apapun yang terjadi di pekerjaan ini, penurunan mungkin bisa jadi, tetapi penurunan ini hanya sebentar, hanya seperti Tuhan kayak ngasih teguran sebentar gitu, teguran sekejap, cuman untuk membangunkan kita bahwa kita harus melakukan ini gitu ya. Jadi kita kadang Tuhan kayak ngasih ujian tuh kayak seperti kita disetrika orang, dibuat kita terkejut ya, tetapi sebenarnya kita disadarkan sama Tuhan bahwa ada sesuatu nih yang belum sempurna kamu lakukan gitu. Jadi ada ujian yang harus kamu ada, memang untuk di sini malah untuk jika kamu lulus dengan ujian ini dan tidak sampai menyalahkan satu sama lain ya, saling support, saling mendukung satu sama lain. Kalian itu ada Ace of Wands ya. Ace of Wands di sini berarti adalah bagaimana creation, enterprise, the power which result in this. Jadi ada kekuatan yang mungkin kalian lakukan, ada kekuatan yang sehingga kalian itu mengawali sesuatu, atau bisa jadi ada kelahiran baru untuk usaha kalian ya. Terus pokoknya sesuatu yang mungkin berharga, tetapi ini kamu awali dengan baik di tahun ke-15. Ke-13 ada kalian dapat ujian, ke-14 kalian mulai mencari ya seseorang yang mungkin atau koneksi, atau mencari bagaimana kamu bisa tetap bekerja, atau mungkin usaha baru bisa jadi seperti itu, sehingga di tahun ke-15 ada Ace of Wands, kamu berhasil bangkit lagi, dan rezeki kamu ada Nine of Pentacles, rezekinya sangat bagus dan di luar prediksi. Ada Wheel of Fortune, jadi kalian sudah bisa merubah hidup kalian dengan cara yang baik. Di sini ada Wheel of Fortune, itu berarti roda keberuntungan. Wheel of Fortune di sini ya. Kalian ada perubahan hidup yang sangat drastis. Jadi Sabtu Pon dan Sabtu Wage, kalau memang dia lulus di
tahun kedua di ujian yang sangat berat itu di tahun ke-13, kalian akan tambah kaya, kalian akan tambah sukses ya. Jadi ingat, ujian tuh pasti ada sesuatu yang ingin dikasih sama Tuhan. Jadi kalau kalian bisa sama-sama kuat, berarti kalian lulus dan akan dikasih Tuhan hadiah seperti itu. Bagaimana dengan tahun ke-21 sampai 30? Akan saya kocok dulu ya kartu decknya. Tahun ke-21 sampai 30. Ada storm warning ya, ada storm warning. Ada tanda-tanda bahwa kalian harus hati-hati di tahun ketiga pernikahan kalian ini, 30. 21 ke 30 ini ada ujian yang sangat berat yang akan menerjang di pernikahan kalian. Ada storm warning di sini ya. Hati-hati ada badai ya. That's mean hati-hati ada badai. Terus sepertinya saya lihat ada permasalahan. Pada saat kalian energi keuangannya bagus, ada wish wisely, hati-hati di sini ada bagaimana kalian harus tetap berdoa terus agar kalian bisa terjaga. Hati-hati. Saya lihat kalau dari aura gelap sekali dan ada petir ya, benar-benar ujian sangat berat. Ini bisa menyangkut hubungan pernikahan kalian, keutuhan keluarga kalian ya. Kalian sudah punya anak gede-gede lumayan ya, ekonomi sudah mapan. Ada kartu pertama Ace of Swords. Ada sesuatu yang mungkin bisa jadi yang terjadi di sini, ada sesuatu yang baru di kehidupan kalian. Ada di sini ya, di sini ada Ace of Swords, ada dari dia ada tangan dari kabut. Makanya ada hubungan, ada korelasinya dengan storm warning tadi ya, bahwa ada ujian yang besar di situ. Jika kalian bisa mengatasi masalah itu dengan baik, dan saya lihat memang bisa kalian walaupun ada sesuatu sehingga kalian itu kalau sampai ada berpindah haluan, bisa jadi di sini kalian kalau misalnya sampai ada terjadi perceraian, jangan sampai ada perceraian, akhirnya mungkin kalian bisa berpindah haluan, berpindah sesuatu, jadi ada berpindah tempat, ada sesuatu sehingga kalian tuh melakukan pindah tempat atau bisa pindah dari kehidupan kalian. Kalau pindah dari kehidupan kalian atau ada perpisahan di situ, kalau bisa dipikir hati-hati, jangan sampai kalian melakukan tidak bertahan di pernikahan ini ya, karena di sini ujiannya sangat berat, kabutnya berat, tombaknya berat, sehingga kalian kayak sempat terpisah ya sama pasangan kalian. Atau kalau memang tidak ada perpisahan, mungkin ada sesuatu yang merenggangkan hubungan keluarga, hubungan pernikahan kalian. Tetapi in the end, tahun ke-27 kalian kembali lagi dan kalian salah satu dari kalian ya ini yang cenderung bisa tergoda, bisa nggak kuat itu saya lihat malah Sabtu ponnya di tahun ketiga. Hati-hati ya, lebih hati-hati, mungkin bisa jadi karena ada sesuatu hal kalian di sini ada pertengkaran hebat yang mungkin tidak bisa saling sportif muncul lagi ya periode ini seperti awal dulu, dan lebih berat lagi sehingga Sabtu ponnya bisa jadi tergoda untuk ke lain hati atau berpindah tempat ya, atau walaupun tidak ke lain hati mengundurkan diri jadi pasangan Sabtu Wage misalnya gitu. Nah di sini tapi kalau kalian bisa kembali di sini saya lihat kembali lagi kayak terselesaikan ya di tahun 27, 28, 29 sudah mulai terselesaikan, masalah itu sudah mulai reda. Di sini ada Five of Wands ya, walaupun itu lumayan
biasa menguras tenaga dan energi di tahun-tahun itu ya. Tetapi akhirnya kalian bisa menyelesaikan semua masalah dengan baik sampai tahun ke 30. Dan di situ memang untuk 10 tahun itu 21 sampai 30 mengalami banyak hal yang mungkin merubah banyak hal pula ya. Jarak antara anak, jarak antara pasangan kita jadi agak berat di tahun-tahun itu. Tergantung pilihan kalian bagaimana nanti ya. Bagaimana tahun ke-40 sampai ke 30 ke 40 ya. Cok dulu kartu decknya. Ada walking away, ada divination. Di tahun ini kalian sudah mulai, ya sudahlah Tuhan, kayak lebih pasrah ya, lebih pasrah, terus lebih banyak bagaimana bisa menerima takdir. Bisa takdir mau kemana kalian sudah bisa menerima itu, bisa lebih legowo. Kalian juga mungkin Anda tertekan mungkin karena di sini ada masalah anak ya, masalah anak, beban anak. Ada Seven of Swords. Kalian berusaha di tahun ini bagaimana menyelesaikan masalah anak, keluarga kalian terutama di anak ya. Dan di sini ada Six of Pentacles. Di sini kalian mendapatkan kemudahan di tahun ini, mendapat banyak pertolongan dari Tuhan ya, mendapat suatu banyak pemberian dari Tuhan yang luar biasa. Di sisi lain walaupun ujiannya mungkin berat, di sisi lain ini lebih ke anak, ujiannya berat sekali di anak ya. The Tower, the World ini ada keseimbangan secara kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Ada anugerah yang datang di situ, bisa jadi anugerah itu bisa dapat sesuatu hal yang tidak biasanya datang di setiap tahun, atau ada pertolongan atau ada perubahan hidup gitu ya. Terus ada the World di sini menandakan bahwa ada sesuatu hal yang bagus terjadi. Ada banyak masalah yang sudah mulai terselesaikan. Ada kelahiran baru, ada Page of Cups, bisa jadi mungkin dapat cucu ya, bisa jadi dapat cucu, ada kelahiran baru di sini, ada keluarga baru, bisa jadi seperti itu. Page of Wands lagi dan ada Five of Cups. Walaupun melihat kehidupan anak kita yang mungkin kurang bahagia, tidak seperti yang diinginkan, ada masalah-masalah yang luar biasa di tahun itu, tetapi memang untuk Sabtu Pon dan Sabtu Wage ya harus dihadapi. Memang tahun ini memang berat, tahun 31 sampai 40 berat, tetapi masih lebih berat tahun 21 sampai 30. Karena apa? Di tahun 31 sampai 40 itu kalian sudah mulai wise. Kalian sudah mulai tahu kemana arah tujuan hidup kalian, kemana Tuhan menggiring kita. Jadi lebih bisa menerima takdir itu dengan legowo. Bagaimana dengan 40 ke 50 ya, saya kocok dulu. Saya lihat di tahun 30-40 tadi urusan finansialnya memang lumayan kental. Ada masalah dari urusan finansial, sangat kental di situ ya. Bisa jadi banyak ya, kalau urusan finansial itu banyak sekali, bisa jadi mungkin warisan atau memang banyak hal yang terjadi di keluarga kita yang membutuhkan uang banyak, bisa jadi begitu. Jadi banyak hal, banyak yang bisa terjadi dengan, pokoknya intinya itu dengan uang. Oke. Bagaimana dengan 40 ke 50? Sepertinya kalau saya lihat Sabtu Pon dan Sabtu Wage ini termasuk sebenarnya hubungannya agak complicated, tapi kalau Rizky memang agak gede. Kalau dari pernikahannya, dari ketemunya, dari aura Sabtu Pon dan Sabtu Wage memang kurang bisa bersinar. Banyak sisi dari Sabtu Wage yang mungkin agak kaku itu. Sabtu Pon juga ada kerasnya, cuman terkadang kurang komunikasi dengan baik, kurang bisa menghasilkan buah. Komunikasi itu kurang bisa selalu nemu jalan. Kadang mungkin kalian berdiskusi dengan suami atau dengan istrinya itu karena itu tadi salah satu ngalah gitu ya, bukan yang sama-sama legowo, maksud saya gitu, sama-sama ikhlas gitu. Jadi karena ya sudahlah daripada rame gitu. Oke, 41
ke-50 ada financial constraints ya, inner child. Di sini saya lihat ada keuangan yang menurun di kehidupan kalian. Kalian kembali bagaimana kalian bisa menikmati hidup ini ya, diterima, dan memang keuangannya kayaknya menurun. Ini Senin Wage dan Sabtu Wage dan Sabtu Pon menurun. Banyak hal yang mungkin tidak terimpian, banyak hal yang keinginan tidak tercapai di tahun 41 sampai 50 ini. Beban juga tidak semua bisa terselesaikan ya. Walaupun di tahun itu memang ada perubahan yang sangat drastis. Saya lihat di tahun 47 mulai rezeki mulai bagus. Ada Eight of Wands. Eight of Wands di sini adalah ada percepatan mungkin dari bisnis, atau ada seseorang yang mungkin ngasih uang ke kalian ya. Ada rezeki yang mungkin tiba-tiba datang. Eight of Wands, sebentar ya, saya lihat. Eight of Wands, ya, ini adalah ada aktivitas yang mungkin di luar kendali yang mungkin bisa terwujud ya. Ada harapan yang sangat bagus dalam kehidupan kamu yang terlaksana. Ada doa-doa yang terkabul di tahun ke-47 itu ya. Ada perubahan hidup yang sangat drastis di tahun itu. Ini perubahan hidup nggak tahu, tapi bisa jadi kehilangan seseorang ya, atau memang perubahan hidup yang biasanya berdua terus sendiri, atau bisa jadi atau perubahan, pokoknya ini ada perubahan hidup yang sangat drastis yang mungkin tidak seperti biasanya berubah. Ada Queen of Wands, ada Five of Swords, ada The Fool. Akhirnya hidup kalian itu sudah di tahun-tahun ini, Sabtu Pon dan Sabtu Wage mulai 47 ke atas itu sudah mulai nilai spiritualnya naik, punya kebebasan berhidup, mulai merdeka, mulai sangat-sangat menerima kehidupan mereka dengan baik. Jadi sangat-sangat dewasa, sangat-sangat terima. Walaupun mungkin banyak terjadi di tahun itu yang sangat luar biasa, banyak sekali yang terjadi. Saya lihat karena orangnya juga gelap, banyak terjadi masalah yang, tetapi di sini Sabtu Pon dan Sabtu Wage sudah bisa smile yang benar-benar senyumnya itu senyum bijaksana, nerimo. Ya memang sudah tua ya, kalau sampai tahun segitu sudah tua, pastinya sudah lebih sabar, sudah bisa taking everything ya, apapun yang terjadi sudah bisa nerimo. Ada yang terjadi di anaknya begini dia sudah bisa wise, sudah nggak gampang. Kalau ini spiritualnya naik, mereka bisa sangat lebih penyabar dan lebih legowo, lebih tahu apa sih Tuhan itu dan bagaimana Tuhan. Oke, itu tadi sekilas ya Sabtu Pon dan Sabtu Wage. Semoga bermanfaat perjalanan pernikahan mereka. Intinya Sabtu Pon Sabtu Wage termasuk pasangan yang lumayan perjalanannya lumayan berat saya rasakan. Dari mereka bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik, mereka juga butuh waktu. Di sini saya lihat tidak mudah mereka untuk menyinkronkan ide mereka satu sama lain, atau menjadi sekutu yang baik. Mereka juga harus menjadi berjuang luar biasa. Oke. Semoga berkah untuk Sabtu Pon dan Sabtu Wage. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Apa yang saya rasakan jika tidak resonate berarti bukan untuk Anda. Saya hanya melihat sekilas energi itu ya. Semua masih haknya Allah. Jadi saya hanya melihat sekilas, dan ini saya tidak bisa melihat semuanya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.